Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I am fine. And you? Ibu harap kalian juga demikian sehat-sehat saja ya. Oke, kita belajar IPA lagi ya hari ini. Adapun materi kita hari ini adalah reproduksi pada hewan. Namun, seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar secara daring tentang reproduksi pada hewan, kalian dapat pertama menjelaskan jenis reproduksi vegetatif pada hewan. Yang kedua, menjelaskan 3 jenis hewan berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrionya. Ketiga, menjelaskan bagian-bagian telur. Yang keempat, menjelaskan metamorfosis pada hewan. Selanjutnya, yang kelima, menjelaskan siklus hidup ubur-ubur. Dan yang terakhir, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Baik anak-anak, simak baik-baik penjelasan ibu berikut. Reproduksi pada hewan. Seperti halnya tumbuhan, pada hewan reproduksinya ada 2 juga, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Namun, sebelum ibu lanjut, ada yang masih ingat pengertian reproduksi? Ya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dalam usaha menjaga dari kepunahan. Oke, kita lanjut. Apa saja reproduksi vegetatif pada hewan? Yang pertama adalah fragmentasi. Anak-anak, pengertian fragmentasi pada tumbuhan dan hewan sama, yaitu reproduksi dengan cara tubuh induk memecah menjadi fragmen-fragmen atau bagian-bagian, kemudian bagian-bagian tersebut memisah dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada planaria, cacing pita, bintang laut, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar bintang laut yang sedang mengalami reproduksi vegetatif secara fragmentasi. Bintang laut terpotong menjadi 2, maka setiap bagian yang terpotong itu akan melengkapi diri sama persis seperti induknya. Sehingga dari 2 potongan bintang laut itu akan dihasilkan 2 individu baru. Jika terpotong 3, maka akan dihasilkan 3 individu baru. Selanjutnya, contohnya planaria. Planaria ini mengalami pemotongan di bagian ekor. Maka bagian ekor ini akan membentuk badan dan kepala. Sedangkan bagian badan dan kepala akan membentuk ekor yang baru. Sehingga dihasilkanlah 2 planaria baru. Jika planaria itu terbelah di bagian kepala seperti gambar ini, maka bagian yang terbelah ini akan membentuk 2 kepala yang baru dan akan diikuti oleh pembelahan bagian badan dan ekornya. Sehingga dihasilkanlah 2 planaria yang baru persis seperti induknya. Jika planaria itu terpotong menjadi 3 pada bagian kepala, badan, dan ekor, maka bagian kepala akan membentuk badan dan ekor yang baru, sedangkan bagian badan akan membentuk kepala dan ekor yang baru, dan bagian ekor akan membentuk badan dan kepala yang baru. Sehingga dari 1 planaria yang terpotong menjadi 3, terbentuklah 3 planaria yang baru.
Selanjutnya yang kedua adalah tunas. Anak-anak, pengertian tunas baik pada tumbuhan maupun hewan sama, yaitu reproduksi dengan cara munculnya individu baru di samping tubuh induk dan bila terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada hidra, ubur-ubur. Contoh ubur-uburnya adalah golongan Obelia dan Aurelia. Perhatikan gambar hidra yang sedang bertunas ini. Pada bagian hidra ini ada bagian tubuhnya ada yang menonjol, inilah yang dikatakan tunas. Tunasnya akan terus membesar dan terus membesar. Setelah besar, tunas ini akan melepaskan diri. Jadilah individu baru. Berikutnya, ubur-ubur. Mengenai tunas pada ubur-ubur akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada metagenesis ubur-ubur. Baik anak-anak, yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri itu reproduksi dengan cara tubuh induk membelah menjadi dua bagian yang ukurannya sama. Membelah diri banyak terjadi pada hewan protozoa. Yang tergolong protozoa contohnya Paramecium, Amoeba, Euglena, dan lain-lain. Perhatikan gambar Paramecium berikut yang sedang mengalami pembelahan. Ketika Paramecium membelah diri, intinya akan memanjang dan terbagi menjadi dua. Pembagian inti ini diikuti oleh pembagian sitoplasmanya dan tubuh dari Paramecium ini menggenting. Gentingan itu akan putus, terbentuklah Paramecium baru sebanyak 2 ekor yang sama persis seperti induknya. Dan ukuran kedua anaknya tersebut juga sama. Karena dari satu Paramecium dihasilkan 2 Paramecium yang baru, maka pembelahan pada Paramecium disebut juga pembelahan biner. Selanjutnya gambar berikutnya pada amoeba. Ketika amoeba akan membelah diri, amoeba tubuhnya membulat, inti selnya memanjang. Kemudian inti sel itu terbagi menjadi 2, diikuti juga dengan pembagian sitoplasma dan terjadi penggentingan pada tubuh amoeba tersebut. Kemudian gentingan ini terputus, dihasilkanlah 2 individu baru yang sama seperti induknya. Selanjutnya anak-anak, yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis itu reproduksi dengan cara terbentuknya individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Contohnya pada lebah, semut, tawon, kutu daun, kutu air, dan lain-lain. Perhatikan ini gambar koloni pada lebah. Koloni lebah atau kita kenal dengan kerajaan lebah. Pada koloni lebah hanya ada satu ratu. Tugas ratu bertelur. Ratu pada lebah dihasilkan dari reproduksi generatif dari sel telur yang dibuahi oleh sel sperma yang berasal dari raja lebah. Tugas ratu sepanjang hidupnya bertelur. Ribuan telur yang dihasilkan oleh ratu tersebut. Pada kerajaan lebah, yang kedua adalah prajurit. Prajurit dihasilkan dari sel telur ratu yang dibuahi oleh sel sperma
raja lebah. Fungsi prajurit atau tugas prajurit adalah mencari makanan untuk ratu dan raja dan membersihkan sarang dari kotoran. Sedangkan yang ketiga adalah raja lebah. Raja lebah inilah yang terbentuk dari peristiwa partenogenesis. Telur yang tidak dibuahi yang dihasilkan oleh prajurit. Jadi, jika ratu sudah tua, maka prajurit akan menghasilkan sel telur. Sel telurnya itu akan berkembang menjadi raja. Raja dari sel telur yang tidak dibuahi tadilah yang akan membuahi sel telur yang dihasilkan oleh ratu dan akan diseleksi oleh prajurit salah satu sel telur yang dibuahi tersebut untuk menjadi ratu. Oke anak-anak, kita lanjut dengan reproduksi generatif pada hewan. Peristiwa reproduksi generatif pada hewan selalu dimulai dengan fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Sama halnya seperti pada tumbuhan maupun manusia, fertilisasi itu adalah peristiwa bertemunya sel telur dan sel sperma sehingga terbentuk zigot. Pada hewan, fertilisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fertilisasi eksternal, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya pada ikan, katak, dan lain-lain. Jadi, ikan betina mengeluarkan telur ke dalam air, ikan jantan mengeluarkan sperma ke dalam air. Telur ikan betina akan bertemu dengan sperma ikan jantan di dalam air. Demikian juga pada katak. Selanjutnya, fertilisasi internal, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh pada ayam, kucing, anjing, kuda, dan lain-lain. Jadi, sel telur ayam itu akan dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induk betina. Ayam jantan memasukkan spermanya ke saluran reproduksi dari ayam betina. Oke, kita lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah jenis reproduksi seksual hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio. Apa saja? Yang pertama, pipipar atau melahirkan, yaitu embrio berkembang dalam tubuh induk betina dan akan dilahirkan pada saat umur sudah cukup. Contoh pada kambing, sapi, kucing, dan lain-lain. Perhatikan ini gambar kambing yang sedang hamil dan juga kucing. Masa kehamilan kambing itu lebih kurang 150 hari. Sedangkan pada kucing lebih kurang 2 bulan. Semakin besar hewan tersebut, semakin lama masa kehamilannya. Contohnya pada gajah 2 tahun. Kalau pada tikus lebih kurang
1 bulan. Kita lanjut, yang berikut adalah yang kedua, opipar atau bertelur. Embrio berkembang di dalam telur dan telur berada di luar tubuh induk betina. Jika sudah sampai masanya, telur akan menetas. Contoh pada cicak, ayam, ikan, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar kura-kura yang baru ditetaskan, dan ini gambar ayam yang mengerami anaknya, mengerami telurnya. Selama lebih kurang 21 hari dierami, maka telur ini akan menetas menghasilkan individu baru. Selanjutnya yang ketiga adalah opopipar atau bertelur dan melahirkan, yaitu embrio berkembang di dalam telur dan umumnya telur berada di dalam tubuh induk. Jika sudah sampai masanya, telur akan menetas dan kemudian dilahirkan. Contoh pada kadal, ikan gupi, kuda laut, salamander, ular derik, dan lain-lain. Ini gambar kuda laut yang melahirkan. Unik pada kuda laut anak-anak, yang melahirkan bukan kuda laut yang betina, melainkan kuda jantan. Jadi, kuda laut betina bertelur. Di dalam telur itu sudah ada calon individu baru. Telur-telur yang dihasilkan oleh kuda laut betina tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang berada di dalam tubuh kuda laut jantan. Jadi telur-telur kuda laut betina itu dipelihara oleh kuda laut jantan. Setelah masanya, maka kuda laut itu akan menetas keluar dari kantong kuda laut jantan. Selanjutnya, ini ular derik. Ular derik ini juga termasuk contoh opopipar. Telurnya ada di dalam tubuh induk. Setelah masanya menetas, maka telur pecah dilahirkan. Oke, kita lanjut. Telur dan bagian-bagiannya. Anak-anak, tentunya kalian sering ya makan telur. Apakah kalian pernah memperhatikan bagian-bagian telur tersebut? Kalau kita perhatikan, maka telur itu memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Dan setiap bagian-bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama, cangkang. Cangkang itu adalah bagian telur yang paling luar. Fungsi utamanya adalah menjaga telur dari goncangan maupun kuman penyakit. Pada cangkang terdapat pori-pori sebagai tempat masuknya udara. Berikutnya, membran cangkang. Sama halnya seperti cangkang, sebenarnya membran cangkang juga membantu proses pelindungan telur. Di samping itu, membentuk rongga udara pada bagian ujungnya. Berikutnya, rongga udara. Rongga udara pada telur ini berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi embrio. Berikutnya, putih telur. Putih telur fungsinya ada 2. Yang pertama, pelindung dari goncangan. Yang kedua, cadangan makanan dan air bagi embrio. Jadi, embrio ini berkembang memerlukan makanan, makanannya diambil dari putih telur. Selanjutnya, kuning telur. Kuning telur juga
berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Jadi anak-anak, embrio mendapatkan makanan selama perkembangannya dari dua sumbernya. Yang pertama dari kuning telur dan yang kedua dari putih telur. Berikutnya, keping germinal atau zigot atau embrio. Disinilah tempat terdapatnya calon individu baru. Selanjutnya, yang kelima, kalaza atau tali kuning telur. Fungsinya menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Dan yang terakhir, membran telur. Fungsinya adalah melindungi kuning telur agar tidak bercampur dengan putih telur. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik maupun struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis itu ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tak sempurna. Apa maksudnya ini? Baik, Ibu jelaskan lebih lanjut. Metamorfosis sempurna. Apa maksudnya metamorfosis sempurna? Atau apa artinya? Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan biologi pada hewan setelah dilahirkan atau ditetaskan yang bentuknya sangat berbeda dari satu fase ke fase berikutnya. Contoh, pada katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan lain-lain. Anak-anak, perhatikan gambar metamorfosis 2 individu berikut, yaitu pada kupu-kupu dan katak. Kita bandingkan. Perhatikan untuk kupu-kupu. Ketika kupu-kupu bertelur, di dalam telur sudah ada individu baru, calon individu baru. Calon individu baru ini akan terus berkembang, kemudian menetas, keluarlah larva. Larva kemudian akan berubah menjadi kepompong. Kepompong kemudian menjadi kupu-kupu kecil. Kupu-kupu kecil terus berkembang, jadilah kupu-kupu dewasa. Kemudian pada katak yang mengeluarkan telurnya dibuahi oleh sperma katak jantan, maka telur akan berkembang menjadi berudu. Berudu akan berkembang menjadi berudu mempunyai 2 kaki. Berudu 2 kaki berkembang menjadi berudu mempunyai 4 kaki. Berudu 4 kaki berkembang menjadi katak muda yang berekor. Katak muda kemudian menjadi katak dewasa. Perhatikan ke anak-anak. Setiap fase-fasenya ini perubahannya bentuknya tidak sama. Tidak ada yang sama. Demikian juga pada kupu-kupu. Sehingga karena pada fase-fase bentuknya tidak sama, maka pada kupu-kupu dan katak tergolong metamorfosis sempurna. Adapun metamorfosis sempurna itu dapat kita ringkas. Telur menjadi larva, larva menjadi pupa atau nimpa, nimpa menjadi imago atau dewasa. Mana larva dari katak berudu ini? Pada katak bukan pupa, tapi nimpa, katak muda.
Jadi nimpa pada katak berupa katak muda, sedangkan pada kupu-kupu berupa dari larva berupa menjadi pupa. Dan seterusnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berikutnya, metamorfosis tak sempurna, yaitu proses perkembangan biologi pada hewan setelah dilahirkan atau ditetaskan yang bentuknya mirip dari satu fase ke fase berikutnya. Contoh, belalang, jangkrik, kecoa, capung, rayap, dan lain-lain. Perhatikan gambar metamorfosis tidak sempurna pada dua individu berikut, yaitu pada belalang dan pada jangkrik. Jangkrik dewasa mengeluarkan telur yang sudah dibuahi oleh jangkrik jantan. Pada telur ini sudah ada individu baru. Telur akan menetas menghasilkan nimpa berupa jangkrik muda. Nah, bentuk jangkrik muda ini sama persis seperti jangkrik dewasa. Demikian juga pada ini tadi belalang, ini jangkrik. Demikian juga pada jangkrik, dari telur dihasilkan, maka telur akan berkembang menjadi jangkrik muda atau nimpa. Jangkrik muda akan berkembang menjadi jangkrik dewasa yang bentuknya sama seperti jangkrik dewasa. Ibu ulang ya Nana untuk yang belalang karena tadi Ibu salah sebut. Ya. Jadi telur dari belalang yang sudah mengandung individu baru akan menetas menghasilkan belalang muda atau nimpa. Bentuk belalang muda ini sama seperti belalang dewasa. Nah, karena pada belalang dan jangkrik setiap fasenya bentuknya sama, maka belalang dan jangkrik tergolong metamorfosis tak sempurna. Ya. Fase metamorfosis tak sempurna dapat kita ringkas: telur menjadi nimpa, nimpa menjadi imago atau dewasa. Ya, kita lanjut. Materi berikutnya, siklus hidup ubur-ubur. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah memberi latihan tentang siklus hidup ubur-ubur. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu, karena dari penjelasan inilah kalian dapat mengetahui mana jawaban yang benar dari yang kamu kerjakan. Seperti halnya tumbuhan lumut dan paku, pada ubur-ubur juga terjadi metagenesis. Ada yang ingat arti metagenesis? Ya, metagenesis adalah peristiwa pergiliran keturunan dari fase vegetatif ke fase generatif. Anak-anak, ketika ubur-ubur itu dalam fase polip, maka fase polip ini akan menghasilkan epira. Epira adalah medusa muda. Medusa muda ini akan berkembang menjadi medusa dewasa. Ketika medusa sudah dewasa, maka medusa ini akan menghasilkan sperma dan ovum melalui pembelahan meiosis. Medusa betina menghasilkan ovum, medusa jantan menghasilkan sperma. Ovum dan sperma akan bertemu atau terjadilah fertilisasi, fertilisasinya secara eksternal. Dari hasil fertilisasi
terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang menjadi morula, morula berkembang menjadi blastula, blastula berkembang menjadi gastrula, akhirnya berkembanglah menjadi larva yang berenang bebas. Kemudian larva akan berkembang menjadi skifistoma atau polip muda. Polip muda ini akan berkembang menjadi polip dewasa. Dalam keadaan bentuk seperti polip ini, ubur-ubur menetap di dasar laut. Pada masa polip inilah terbentuk tunas-tunas. Tunas-tunas dari polip itu akan kembali menghasilkan epira. Jadi anak-anak, bentuk fase generatif ubur-ubur adalah medusa. Fase generatif ubur-ubur menghasilkan ovum dan sperma. Sedangkan fase vegetatif ubur-ubur adalah polip. Fase vegetatif ubur-ubur dengan cara tunas itu menghasilkan epira. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang teknologi reproduksi hewan. Yang pertama, inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan cairan sperma dari induk jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi induk betina dengan bantuan manusia. Perhatikan gambar berikut. Ini induk betina dan induk jantan. Induk jantan ini diambil spermanya atau cairan maninya, kemudian oleh manusia, semen atau mani atau sperma dari sapi jantan ini dimasukkan ke alat reproduksi sapi betina. Kemudian sapi betina ini mengalami kehamilan dan lahirlah anak sapi hasil inseminasi buatan. Apa keuntungannya dari inseminasi buatan? Pertama, menghemat biaya pemeliharaan hewan jantan. Jadi, bagi peternak sapi tidak perlu banyak-banyak ada hewan jantannya, cukup banyakkan saja hewan betinanya untuk spermanya bisa didatangkan dari sapi atau hewan jantan yang lain yang berupa hanya mendatangkan maninya saja. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan sedara sehingga terhindar dari lahirnya anak sapi yang cacat. Berikutnya, yang kedua adalah cloning. Cloning itu adalah proses terbentuknya individu baru dengan cara mengambil gen atau DNA salah satu sel tubuh, kemudian digabung atau difusikan dengan sel telur. Berikut contoh tahap dari cloning. Salah satu contoh cloning yang pertama kali dilakukan manusia itu adalah cloning dari domba yang dilakukan pada tahun 1970. Jadi, domba betina ada dua. Domba betina pertama diambil kelenjar mamae dari domba betina, diambil nukleusnya dari kelenjar mamae domba betina, kemudian disatukan dengan sel telur yang dihasilkan oleh domba betina yang lain. Disatukan dengan menggunakan sengatan listrik, kemudian terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio.
embrio tadi dimasukkan ke uterus domba betina, dan setelah masanya, maka domba ini melahirkan. Oleh para ahli yang melakukan ini, dinamailah domba cloning itu domba Dolly. Ini hasil dari cloning juga, namanya monyet Zhongzhong dan Hua, dihasilkan oleh negara Cina. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi Ibu hari ini. Kita lanjut dengan diskusi. Jika ada yang belum paham atau belum jelas, silakan bertanya. Untuk sementara Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.